Bisa-bisanya keluarga korban awalnya ini justru diberitahu bahwa anaknya ini meninggal akibat kecelakaan mobil. Dan ini lagi heboh ketika gue lihat videonya yang bertebaran di sosial media ini. Rasanya tuh kayak ngilu banget nih, positive people. Rasanya tuh kayak nyesek gitu. Kok aduh, bisa-bisanya ya seperti itu. Kita langsung aja reaction informasi kronologinya seperti apa. Kita lihat dari laman Instagram Kompas.com. Jangan lupa subscribe Aksanation. Terima kasih buat yang udah subscribe. Ayah korban awalnya diberitahu anaknya tertabrak mobil, ternyata terhantam helm baja. Wow. Bribda MS diduga mengayunkan helm taktikal ke arah AT 14 tahun yang tengah mengendarai sepeda motor hingga korban terjatuh. Ini kronologi kejadian menurut pengakuan dari ayah korban. NKT dan adiknya AT 15 tahun dan 14 tahun pergi masing-masing mengendarai sepeda motor. Sekitar 10 menit NKT pulang dalam keadaan terluka, mengatakan adiknya dipukul Brimob. Ayah korban Rizik Tawakal pergi ke lokasi kejadian yang berjarak 1 km dari rumah, namun AT sudah dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit AT terluka parah. Rizik diberitahu bahwa AT tertabrak mobil polisi, namun Rizik tak dapat memastikan penyebabnya karena anggota yang mengantar sudah pergi. Rizik pergi ke asrama Brimob. NKT mengaku hafal dengan wajah anggota yang memukul AT. Di asrama Brimob, NKT menunjuk Bribda Masias Siahaya sebagai pelaku, namun tuduhan disangkal. Rizik dan EKT kembali ke lokasi kejadian dan menemukan bagian helm taktikal. Pukul 13 WIT, AT dinyatakan meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dikutip dari Kompas Terus Regu Patroli Satuan Brimob Kompi 1 Batalion C melaksanakan tugas patroli. Ini kronologi menurut kejadian polisi ya. Regu Patroli Satuan Brimob Kompi 1 Batalion C melaksanakan tugas patroli pukul 10 malam hingga pukul 6 pagi. Pukul 2 pagi WIT, anggota pergi ke wilayah Viditan atas setelah menerima laporan keributan di lokasi kejadian. Anggota termasuk Bribda Masias Siaha membubarkan balap liar. 10 menit berselang, melaju 2 sepeda motor yang dikendarai AT dan NKT dengan kecepatan tinggi. Bribda MS mengayunkan helm taktikal mengenai pelipis AT hingga terjatuh. NKT ikut terjatuh karena tertabrak motor yang dikendarai AT. Itu kalau kejadian dari polisi. Nah ini juga masih update infonya. Viral keluarga datangi asrama Brimob membawa mobil jenazah gitu ya pada Jumat gitu ya. Bribda MS ditetapkan sebagai tersangka saat ditunjuk oleh kakak korban di asrama Brimob sebagai pelaku pemukulan. Bribda MS menyangkalnya, namun setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 14 saksi, Bribda MS dinyatakan bersalah dan akhirnya ditahan. Wow, setelah gelar perkara, Bribda MS langsung ditetapkan sebagai tersangka oleh Kapolres Tual AKBP Wansi Asmoro. Seperti itu. Jadi kayak, denger berita tuh nyeri banget, apalagi lihat video-videonya itu ya. Terus masih dilanjut. Rest and peace AT, semoga almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisinya dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Amin. Ini ucapan duka dari Kompas TV, tentunya juga Kompas TV, Kompas.com, dan tentunya Aksanation juga turut berduka cita atas meninggalnya korban AT ini 14 tahun ya. Seorang remaja 14 tahun di Tual, Maluku meninggal dunia setelah diduga dipukul menggunakan helm taktikal oleh anggota Brimob. Ini di sumber kronologi ini juga video ini sumber dari Maluku Info. Seperti itu. Jadi kayak lagi-lagi kejadian ya seperti itu. Aduh, ini nggak ngerti dari cara penanganan terhadap hal-hal seperti ini, kenapa bisa sampai kejadian kayak gini. Ini tentu sangat disayangkan gitu dari standar penanganan pihak kepolisian atau Brimob saat terjadi hal-hal, mungkin ada laporan tawuran atau apa, harusnya punya standar dan harusnya nyawa tetap menjadi perhitungan yang paling diperhitungkan. Seperti itu. Kalau komentar netizen terkait hal ini seperti apa, Positive People, kita akan coba, masih dari Kompas.com, kita coba baca. Pokoknya yang salah selalu dilindungi dan menutup-nutupi. Kalau nggak ngebunuh, narkoboy, korupsi, apalagi gitu ya. Kapan reformasinya? Sesama anggota saling menutupi. Serahkan pelaku ke keluarga korban, nyawa dibalas nyawa. Astagfirullah, ini sampai ada netizen mungkin yang udah saking kesel ya gitu sampai harus nyawa diberi nyawa. Berusaha menutupi aksi pidana itu bukannya sudah merupakan pidana tersendiri. Jangan harap bakal dipecat ya, yang udah paling disuruh push up terus besok dinas lagi. Tapi ini udah dipecat ya.
Mau sampai kapan polisi kayak gini? Udah biadab cemen lagi pakai nggak ngaku, astagfirullah gitu. Udah salah malah menyangkal, miris walaupun salah sesama anggota saling menutupi. Hasil reformasi Polri gitu. Hal ini tidak perlu terjadi jika Prabowo berani mencopot dan mengganti Kapolri. Waduh, sampai komentarnya ke Kapolri juga gitu. Lepaskan saja biar masyarakat yang menghukumnya, itu baru adil gitu ya. Paling vonis ringan lagi kayak kasus mobil rantis tuh gitu. Gagah sekali ya, Masya Allah, keluarganya pasti bangga dibahas di se-Indonesia. Yang membunuh itu anakku, pamanku, adikku, masih satu kampungku. Hah? Wow. Yang membunuh itu. Sampai ketemu di pengadilan akhirat kelak ya gitu ya. Miris gitu ya. Tugas polisi, waduh. Kenapa pendidikan Bintara atau Tamtama Polri hanya beberapa bulan dan mungkin inilah akibatnya. Aduh, nih. Dejavu gitu ya. Coba kalau polisi lulusan S3 gitu. Brimob lagi versus rakyat kecil yang tidak berdaya gitu. Kok bisa lolos polisi dia? Nah itu tadi ya, kejadian ini tentu membuat citra polisi kembali disorot oleh masyarakat karena emang kejadian polisi gitu, aparat gitu, sampai menghilangkan nyawa ini memang kerap terjadi seperti itu, positive people. Banyak case-case yang kembali kalau kita lihat sosial media diulas, diungkit kembali yang belum lama itu adalah soal mobil rantis yang menabrak gitu ya, ojol itu juga kembali diungkit. Jadi nah ini harusnya benar-benar ke pihak kepolisian ini melakukan evaluasi terhadap bagaimana dalam menangani hal-hal misalnya ada kerusuhan, ada tawuran dan lain sebagainya, sehingga tidak sampai yang terjadi adanya korban nyawa seperti ini. Mudah-mudahan ya hal-hal kayak gini tidak terjadi lagi seperti itu, positive people. Kalau menurut teman-teman gimana pendapatnya? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe. Ini gue kayak masih kebayang-bayang video korban itu kayak aduh. Tulis di kolom komentar pendapatnya. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum.